Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat Islam di antara bulan-bulan yang lainnya, di mana pada bulan ini kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah wajib, yaitu ibadah puasa Ramadan selama 30 hari. Selain puasa Ramadan, di dalam bulan Ramadan juga terdapat nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Nah, selain itu pula di dalam bulan Ramadan itu juga terdapat malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Sungguh merugi apabila kita tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah sunnah, berperilaku baik dan tidak dapat menahan maksiat. Astagfirullahaladzim. Pada bulan Ramadan ini kita yang berada di negara Indonesia yang mayoritas adalah agama muslim akan merasakan suasana yang berbeda, euforia yang berbeda di antara bulan-bulan yang lainnya. Seperti yang bisa kita lihat, banyaknya orang yang menjalankan ibadah puasa, kemudian ibadah-ibadah seperti sholat wajib, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian sering kita dengar tadarus-tadarus Al-Quran yang dibacakan setiap malam maupun fajar setelah sholat subuh. Bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk mendekatkan diri kita dengan keluarga kita. Kunci dari keharmonisan rumah tangga adalah seorang ayah dan ibu, karena merekalah awal dari terbentuknya sebuah keluarga. Dan mereka pula lah yang nantinya akan menentukan bagaimana keluarga tersebut akan berjalan, agar tidak hanya bersatu dan bersama di dunia saja, tetapi juga bersatu dan bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membentuk keluarga yang islami di bulan Ramadan ini, peran seorang ayah dan seorang ibu sangatlah penting. Keluarga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalam keluarga tersebut masing-masing anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, di bulan Ramadan ini yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya orang tuanya saja yang berpuasa, tetapi juga anak-anaknya ikut untuk melakukan ibadah puasa. Peran ibu di dalam keluarga adalah sebagai al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah atau madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Jadi setiap perlakuan, setiap tutur kata ataupun perbuatannya dari ibu akan dilihat, akan diamati dan juga akan dicontohkan atau diterapkan di dalam kehidupannya. Untuk itu, kita sebagai ibu atau sebagai orang tua harus menjaga diri kita agar tidak melakukan sesuatu yang buruk yang nantinya akan berpengaruh pada anak-anak kita. Selain ibu sebagai al-madrasatul ula untuk anak-anaknya, seorang ayah juga memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga, karena ayahlah adalah fondasi utama di dalam sebuah keluarga. Ayah memiliki peran yang sangat penting, baik dalam memenuhi sandang, pangan, maupun papan untuk keluarganya. Seorang ayah yang baik akan melindungi keluarganya. Seorang ayah yang baik akan menyediakan sandang yang cukup, pangan yang cukup, dan papan yang cukup untuk keluarganya. Dan yang paling utama adalah ayah sebagai seorang pendidik, memberikan contoh yang baik untuk anak dan istrinya, mengajarkan nilai-nilai dan moral yang baik, mendoakan keluarganya, baik istrinya maupun anaknya,
Ayah menjadi imam di dalam keluarga, di mana imam inilah yang nantinya akan mengatur seluruh aspek di dalam kehidupan keluarga. Jadi, ayah itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam sebuah keluarga. Man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang yang soleh, bawalah keluargamu ke surga bersama-sama. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah selain daripada doa. Ada doa yang sering kita baca, sering kita ucap, yang terdapat pada Quran surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan bagi kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Perlunya membangun pondasi yang baik dari awal menjadikan keluarga kita semakin dekat dan harmonis. Baik laki-laki yang mensejahterakan perempuannya maupun perempuan yang menghormati laki-lakinya, saling menyayangi antar sesama, saling memberikan kasih dan sayang, saling mencintai, saling mengerti satu sama lain, dan menerima baik kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Karena kita tahu bahwa yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan keluarga Islami di bulan Ramadan ini? Kita mulai dulu dari peran orang tua. Orang tua yang nantinya akan memberikan peraturan di dalam rumah, yang akan memberikan kebiasaan-kebiasaan yang nantinya akan diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Misalnya dalam kegiatan sholat berjamaah atau kegiatan mengaji dan lain sebagainya. Kita ambil contoh dulu, yang pertama adalah sholat berjamaah bersama-sama di dalam rumah. Ketika azan berkumandang, seorang ayah akan mengajak anak dan istrinya untuk mengambil wudhu terlebih dahulu. Jika sang anak masih dalam proses belajar, ayah bisa mengajari bagaimana tata cara wudhu yang benar. Kemudian setelah itu baru melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Kemudian kegiatan mengaji bersama. Seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya bisa melakukan ngaji bersama di dalam suatu tempat yang sama dan di waktu yang sama pula. Nah, kegiatan tersebut bisa meningkatkan kedekatan kita dengan keluarga kita. Selain itu, bisa melakukan pekerjaan rumah bersama-sama. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah rumah itu adalah tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga, baik seorang ayah, seorang ibu, maupun anak-anaknya. Selain kegiatan membersihkan rumah di dalam Ramadan, juga terdapat kegiatan sahur dan buka bersama. Kegiatan-kegiatan sederhana inilah yang nantinya akan meningkatkan kedekatan dan keharmonisan keluarga kita. Apalagi diisi dengan ibadah-ibadah yang nantinya akan menciptakan keluarga yang Islami. Bulan Ramadan bukan hanya sebagai syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan, tetapi juga sebagai momentum bulan keluarga. Jangan sampai bulan Ramadan ini pergi dengan sia-sia dengan kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan akan selalu kita rindukan dan jangan sampai kita khianati. Di bulan Ramadan ini, marilah kita ciptakan al-usratun nafi'ah atau keluarga yang bermanfaat bagi kehidupan di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.